TRT merupakan sebuah prosedur medis sederhana yang diperlukan oleh pria-pria usia lanjut. Saking bermanfaatnya prosedur ini, ada banyak selebritis dan nama besar di luar negeri dan dalam negeri yang melakukan tindakan TRT. Sayangnya, banyak pria yang tidak tahu tentang TRT ini sehingga mereka tidak mendapatkannya. Padahal di tubuh mereka sangat membutuhkan prosedur TRT. Di video kali ini, kita akan membahas ya, apa itu TRT, siapa yang membutuhkan, bagaimana proses pemberiannya, berapa lama, efek samping, dan di mana bisa mendapatkannya. Saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sebagai seorang dokter spesialis andrologi, salah satu kegiatan saya itu adalah menerapi pasien. Salah satu terapinya itu adalah pemberian TRT. Hampir setiap minggunya ada saja pasien yang mendapatkan TRT ini dan kontrol untuk terapi lebih lanjut. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana sih tentang TRT ini yang sebetulnya bermanfaat bagi para pria. Beberapa waktu yang lalu, saya sedang menonton podcast Deddy Corbuzier, di mana saat itu ia mengundang narasumbernya ada Canggih Fitra. Di dalam podcastnya, si Deddy Corbuzier ini bercerita kalau dia menjalani prosedur medis TRT dan dilakukan supervisi oleh dokter. Bayangkan saja ya, nama besar seperti Deddy Corbuzier saja, dia menjalani prosedur TRT. Padahal kita tahu Deddy Corbuzier ini sangat concern dan perhatian terhadap kesehatannya. Hal ini menunjukkan ya, kalau TRT ini memiliki manfaat yang baik jika dilakukan dengan benar. Di luar negeri sendiri ada banyak ya nama-nama selebritis besar lainnya yang juga menjalani TRT secara terang-terangan. Sebut saja seperti Sylvester Stallone, Joe Rogan, hingga Robbie Williams. Dari nama-nama tadi, mereka semua memiliki sebuah kesamaan, yaitu adalah mereka seorang pria di atas usia 40 tahun, tetapi terlihat sangat bugar juga awet muda. Hal ini dikarenakan selain mereka menjaga pola hidupnya, mereka juga menjalani prosedur TRT yang memiliki manfaat baik di tubuh, juga melawan proses penuaan lebih lanjut. Sebetulnya, TRT ini bukanlah sebuah prosedur medis yang kompleks atau mahal. Bahkan sebetulnya, prosedur TRT ini tergolong murah kalau dibandingkan dengan manfaat yang kita dapatkan. Jadi sebetulnya TRT ini bukan sebuah hal yang eksklusif ya, harus dilakukan di luar negeri atau di kota-kota besar. Ada banyak dokter-dokter andrologi yang bisa mengerjakannya. Sekarang saya akan menjelaskan lebih lanjut ya tentang masalah TRT ini. Saya akan membaginya menjadi beberapa bagian, mulai dari pengertian apa itu TRT, siapa saja yang membutuhkan, bagaimana proses pemberian, lama terapi, efek samping, dan di mana kita bisa mendapatkannya. Baik, pertama kita akan membahas dahulu ya, apa itu TRT? TRT merupakan sebuah singkatan yang berasal dari kata testosterone replacement therapy. Artinya adalah proses penambahan hormon testosteron pada tubuh manusia, di mana biasanya pada tubuh pria-pria yang berusia lanjut, hormon testosteronnya mulai menurun. Dengan dilakukan prosedur TRT ini, maka diharapkan hormon testosteron yang turun tadi dapat diganti dengan hormon testosteron dari luar sehingga tubuhnya dapat berfungsi lebih optimal. Hal ini dikarenakan fungsi hormon testosteron itu ada banyak sekali di tubuh kita, mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Contohnya saja ya, fungsi dari hormon testosteron, dia itu di otak membantu menjaga mood, meningkatkan kepercayaan diri. Kemudian juga dia berperan untuk kekebalan sistem imun tubuh. Selain itu, hormon testosteron juga memiliki peran penting untuk memproduksi sel darah merah, menjaga kepadatan tulang, dan pembentukan otot. Jadi kalau pria-pria yang hormon testosteronnya semakin rendah, yang terjadi otaknya kemampuan berpikirnya menurun. Selain itu, rentan terkena anemia, tulangnya rapuh, juga ototnya akan mengecil. Terakhir, salah satu peran penting dari hormon testosteron yang paling berkaitan dengan bidang saya, itu adalah untuk fungsi seksual pria. Jadi testosteron itu kalau fungsi seksual, dia sudah bermanfaat dari kita sejak dalam kandungan sampai dewasa. Karena hormon testosteron ini sejak kecil berperan untuk pematangan organ seksual dan kelamin pria. Salah satunya adalah pemanjangan penis. Kalau hormon testosteronnya terganggu, yang terjadi adalah pada pria mereka rentan mengalami kondisi penis yang pendek. Pada pria-pria yang sudah menginjakkan usia pubertas hingga dewasa, hormon testosteron ini memiliki peran untuk proses pembentukan sperma, gairah seksual, juga fungsi ereksi penis. Pada wanita, hormon testosteron juga berperan penting untuk fungsi seksual mereka. Hanya saja di wanita, hormon testosteronnya kadarnya itu jauh lebih rendah dibandingkan pria. Itulah alasannya kenapa pada pria kalau hormon testosteronnya terjadi gangguan, gejalanya itu lebih khas karena lebih mendominasi di tubuhnya hormon testosteron dibandingkan pada wanita yang mendominasi bukan hormon testosteron melainkan hormon-hormon
hormon lainnya. Secara sederhana, hormon testosteron itu seperti bahan bakar alias bensinnya para pria. Kalau misalnya pria itu usia lanjut, hormon testosteronnya mulai habis, bayangin aja seperti mesin yang kehabisan bahan bakar. Fungsi mesinnya tidak dapat bekerja dengan baik. Tentu kalau kita lakukan pengisian bahan bakar melalui prosedur TRT ini, maka pada tubuh pria ini dapat bekerja lebih baik lagi, lebih bugar, dan tampak awet muda seperti sebelum-sebelumnya. Itulah mengapa TRT ini sangat penting sekali bagi pria-pria usia lanjut, terutama yang hormon testosteronnya sudah menurun. Baik, sekarang kita akan membahas siapa saja yang membutuhkan prosedur TRT. Pemberian TRT ini sangat dianjurkan pada pria-pria yang mengalami kondisi hormon testosteron rendah atau kondisi medisnya disebut dengan late onset hypogonadism. Mungkin kita mengenalnya dengan istilah awam andropause. Kalau misalnya ya di wanita ada yang disebut dengan menopause, yaitu adalah di mana mereka mengalami penurunan hormon akibat sel telurnya yang sudah mulai habis. Maka di pria juga ada kondisi yang sama dengan kondisi menopause itu, yaitu tadi namanya adalah andropause atau istilah medisnya late onset hypogonadism. Bedanya pada pria, hal ini diakibatkan karena hormon testosteron yang dihasilkan oleh buah zakar mulai menurun kadar dan kualitasnya, sehingga di tubuhnya mulai timbul tuh keluhan-keluhan dari hormon testosteron rendah. Penyakit andropause ini paling sering mengenai pada pria-pria usia lanjut di atas 40 tahun. Tetapi uniknya ya, berdasarkan pengalaman saya sebagai dokter andrologi yang menangani langsung kasus-kasus terapi hormon testosteron pada pria yang membutuhkan, saya cukup sering ya menemui pria-pria usia muda, ada yang usia 20-an, ada yang usia 30-an. Ketika saya cek hormon testosteronnya, ditemukan kalau kadar hormonnya itu sangat rendah sekali. Bahkan saya cukup kaget ada pria usia 20-an yang ketika saya periksa hormon testosteronnya, itu seperti pria usia 60 tahun. Apa penyebabnya? Ada berbagai faktor, mungkin dari faktor genetik sehingga membuat hormon testosteronnya tidak maksimal. Selain itu juga karena pola hidup yang tidak sehat. Tidak bisa dipungkiri ya, sekarang ini pola hidup itu semakin gak sehat. Mulai dari paparan bahan kimia semakin meningkat. Padahal paparan bahan kimia ini memiliki dampak yang buruk untuk produksi hormon testosteron di buah zakar. Selain bahan kimia juga ada faktor lainnya seperti pria sekarang mereka malas olahraga, kemudian mereka merokok, menggunakan alkohol. Akibat dari berbagai faktor tadi itulah akhirnya banyak pria-pria usia muda yang sudah mengalami kekurangan hormon testosteron cukup berat. Untuk mengetahui kita sebagai seorang pria apakah sudah mengalami penurunan hormon testosteron atau tidak, kita bisa menilai dari dua tanda, yaitu adalah gejala pada tubuh kita dan pemeriksaan laboratorium. Gejala yang timbul di tubuh itu sangat luas sekali, antara lain pria tersebut jadi mudah marah, mudah tersinggung, mudah lelah, mudah mengantuk, kemudian fungsi seksualnya terganggu, ereksinya menjadi menurun kekerasannya, gairah rendah, dan juga kualitas spermanya menurun. Bukan tidak mungkin juga ya pada pria mereka mengalami gangguan perkembangan penis alias mikropenis akibat dari hormon testosteron yang tidak optimal sejak masa kecil. Selain gejala, pada pria juga perlu dipastikan lagi ya apakah betul menderita hormon testosteron, yaitu adalah dengan pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium hormon testosteron itu dilakukan dengan mengambil darah di lengan kita sebanyak 2-3 cc. Untuk pemeriksaan hormon testosteron sendiri, ini harus dilakukan di laboratorium di jam 8-10 pagi. Jadi hanya boleh di jam itu saja dan harus dalam keadaan puasa 12 jam terlebih dahulu. Jika dari hasil gejala menunjukkan ada gangguan hormon testosteron, lalu dipastikan dengan pemeriksaan laboratorium ditemukan testosteronnya itu rendah, maka hal ini menunjukkan kalau pada pria tersebut sudah menderita kondisi andropause dan sangat membutuhkan terapi TRT ini. Apabila kondisi hormon testosteron yang rendah ini dibiarkan dalam jangka waktu lama pada pria tersebut, bukan tidak mungkin gejalanya akan semakin berat. Sebagai contoh, misalnya pada pria itu ia awalnya hanya menderita kalau gairahnya itu agak menurun. Tetapi lama-kelamaan karena dibiarkan, hormon testosteronnya semakin rendah, akibatnya timbullah gejala yang lebih berat lagi, yaitu adalah penisnya tidak mampu untuk ereksi sama sekali. Selain itu ia mudah mengantuk, ototnya menjadi mengecil, fungsi otak kemampuan berpikirnya juga menurun. Itulah mengapa pemberian TRT ini sangat diperlukan sekali bagi pria-pria yang membutuhkan, terutama pada mereka yang sudah menginjakkan kondisi andropause. Diharapkan pemberian TRT ini dapat membantu tubuh mereka sehat kembali dan bugar seperti sedia kala. Sekarang
Dan bagaimana sih prosedur pemberian TRT ini? Prosedur pemberian TRT ini ada beberapa teknik cara pemberian ya. Ada pemberian dengan obat-obatan minum, ada yang dengan suntikan, dan ada pula yang dalam bentuk gel. Masing-masing ada kelebihan juga kekurangannya. Saya sendiri sebagai seorang dokter andrologi, salah satu prosedur yang paling sering saya gunakan itu adalah dengan pemberian suntikan di bokong. Jadi kita mencari di otot, lalu kita suntikan dan dimasukkan pemberian hormon testosteron. Kelebihan dari metode suntikan ini adalah pemberian hormon testosteronnya itu dapat memiliki efek yang jangka lama, tergantung jenis obatnya. Sebagai contoh, ada jenis obat suntikan yang dia itu tahan untuk 3 minggu. Tetapi ada lagi merek lain yang dia itu dapat bertahan 3 bulan sekali. Jadi pemberiannya akan diulang sesuai dengan durasi kerja obat. Misalnya ada pasien yang dia mendapatkan terapi suntikan hormon testosteron setiap 3 minggu sekali. Jadi tiap 3 minggu sekali dia akan kontrol dan disuntikan lagi hormon testosteronnya di pantatnya. Karena pemberian suntikan ini efeknya dapat bertahan lama, maka pria tersebut tidak perlu repot-repot ya untuk konsumsi harus setiap hari, melainkan cukup sekali suntik, selanjutnya dia bisa beraktivitas seperti biasa. Namun, ada kekurangan dari prosedur pemberian TRT yang melalui suntikan ini, yaitu adalah rasa nyeri dan kurang nyaman di bokong pasca suntikan. Biasanya pada beberapa orang responnya cukup berbeda-beda ya. Ada yang nggak ngerasakan nyeri pasca suntikan, jadi cuma nyeri sebentar. Tapi ada juga yang nyerinya itu bertahan hingga beberapa hari. Tidak jarang rasa nyerinya ini menimbulkan rasa kurang nyaman. Tetapi biasanya setelah dilakukan pemijatan juga kompres es, rasa nyerinya ini akan lebih cepat hilang dan lama-kelamaan dia akan terbiasa sehingga rasa nyerinya tidak mengganggu sama sekali. Alternatif lain yang juga sering saya berikan itu adalah pemberian TRT dalam bentuk gel. Jadi kalau gel itu dia dalam bentuk saset, di mana satu saset perlu dilakukan pemberiannya setiap pagi hari. Cara pemberiannya adalah sasetnya ini disobek, lalu dituang di tangan kita, kemudian dioles. Diolesnya saya rekomendasikan biasanya di perut, namun juga bisa di daerah lengan atas atau di daerah bahu belakang. Ditunggu hingga kering, barulah pria tersebut bisa memakai baju dan beraktivitas seperti biasa. Kelebihan penggunaan gel ini adalah karena penggunaannya setiap hari, maka kadar hormon testosteron di tubuhnya akan terjaga stabil di dalam tubuh. Tetapi kekurangannya, karena harus digunakan setiap hari, pria tersebut harus meluangkan waktu setiap paginya untuk menggunakan gel tersebut. Salah satu pertanyaan tersering itu adalah, berapa lama sih pemberian TRT ini? Pemberian TRT ini perlu dilakukan secara rutin sesuai dengan jenis obat yang diberikan. Kalau misalnya dia dapat suntikan 3 minggu, ya setiap 3 minggu harus rutin disuntikan. Atau misalnya dia mendapatkan suntikan yang 3 bulan, maka setiap 3 bulan sekali perlu disuntikan ulang. Nah, terkait berapa lama sampai kapan harus dilakukan TRT ini, itu tergantung ke tubuh kita masing-masing. Kalau misalnya ya, ada pria yang sudah menginjakkan usia lanjut, di mana buah zakarnya itu tidak mampu memproduksi hormon testosteron secara optimal, maka pemberian hormon testosteron ini perlu dilakukan secara jangka panjang. Tujuannya adalah untuk mengganti hormon testosteron yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuhnya sendiri. Saya pribadi ada ya pasien yang sudah bertahun-tahun melakukan prosedur TRT dengan saya. Tentunya prosedur ini meskipun jangka panjang harus kita pastikan dulu keamanannya. Caranya adalah dengan kita mengecek apakah ada efek samping yang mengganggu atau tidak. Kalau memang tidak ada efek samping yang mengganggu juga bahaya yang serius, maka prosedur TRT dalam jangka panjang ini aman untuk dilakukan. Namun bagi pria yang misalnya ya hormon testosteronnya rendah, tetapi setelah pemberian terapi dia dapat memperbaiki pola hidupnya, dia rajin olahraga, tidurnya cukup, makannya dijaga, sehingga tubuhnya bisa memproduksi hormon testosteron lebih alami lagi. Bukan tidak mungkin hormon testosteronnya dapat meningkat secara alami meskipun sudah tidak disuntikan hormon testosteron lagi. Jadi sebetulnya pemberian TRT ini sangat individual sekali tergantung tubuh kita masing-masing. Kalau misalnya tubuh kita bisa produksi alami, mungkin pemberiannya tidak perlu dalam jangka waktu lama. Tetapi pada pria usia lanjut yang tubuhnya sudah tidak mampu memproduksi hormon testosteron secara alami, pemberian TRT ini perlu dilakukan dalam jangka waktu lama untuk menjaga kesehatannya. Terkait durasi lama pemberian testosteron ini juga sangat penting untuk diperhatikan ya. Kalau misalnya pada pria yang menderita gangguan fungsi seksual, sangat disarankan menjalani prosedur pemberian testosteron sekurang-kurangnya itu adalah 3 bulan. Karena pada saat pemberian di bulan pertama dan bulan kedua, biasanya efek untuk perbaikan ke ereksinya belum optimal. Di bulan pertama biasanya yang baru membaik itu gairah seksualnya juga ereksi pagi hari.
Kalau mau untuk fungsi ereksinya bisa membaik secara sempurna, perlu pemberian terapi sekurang-kurangnya 3 bulan. Semakin lama pemberiannya, itu akan semakin baik pula ke tubuh kita. Karena di dalam tubuh kita, kadar hormon testosteronnya terjaga, sehingga fungsi tubuh bisa lebih membaik. Baik, sekarang kita akan membahas ya, apa efek samping dari pemberian TRT. Ini adalah salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan pasien kepada saya. Karena kan mereka menjalani TRT ini ada yang dalam jangka waktu lama. Mereka khawatir, apakah aman untuk dilakukan prosedur TRT ini? Apa saja efek sampingnya? Ada beberapa hal yang perlu dimonitor pada pria yang menjalani terapi testosteron atau TRT, yaitu adalah bagaimana kekentalan darah mereka dan juga apakah ada kecurigaan kanker prostat. Biasanya pada pasien yang mendapatkan terapi TRT ini, mereka akan dilakukan pengecekan berkala, mulai dari darah rutin hingga penanda kanker prostat setiap 3 bulan sekali. Kalau memang tidak ada masalah, maka bisa dilanjutkan sambil tetap dimonitoring. Oleh karena itu, pada pria yang menjalani prosedur TRT, biasanya setiap 3 bulan sekali akan menjalani evaluasi ulang, meliputi pemeriksaan laboratorium hormon testosteron, bagaimana tingkat kekentalan darah, dan apakah ada penanda kanker prostat di darah yang menunjukkan peningkatan. Pemantauan ini bertujuan untuk selain meminimalisir efek samping yang mengganggu, juga menentukan dosis pemberian testosteron. Kalau misalnya ya, dengan pemberian tertentu, testosteronnya itu sudah sangat tinggi sekali, maka pemberiannya dapat diturunkan atau bahkan dihentikan terlebih dahulu berdasarkan kebutuhan tubuh kita. Tetapi kalau misalnya setelah dilakukan pemberian testosteron ditemukan peningkatannya itu masih belum cukup signifikan, bukan tidak mungkin waktu pemberiannya akan dimajukan lebih awal atau menggunakan dosis yang lebih tinggi lagi. Namun, kalau misalnya pada pria tersebut ditemukan ada efek samping yang cukup mengganggu, misalnya ada pria yang saat menjalani TRT ditemukan kalau kekentalan darahnya meningkat, perlu dilakukan tindakan medis terlebih dahulu. Salah satunya, kalau kekentalan darah meningkat, dapat kita berikan terapi untuk pembuangan darah supaya menurunkan kekentalan darah, atau mungkin pemberian obat-obatan terlebih dahulu, sambil dievaluasi apakah kekentalan darahnya bisa menurun atau tidak. Pada prinsipnya, pemberian TRT ini akan aman dilakukan selama dimonitor dan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terlatih seperti dokter andrologi. Di samping itu juga pemberian TRT ini juga memiliki efek yang kurang baik terhadap kualitas sperma pria. Jadi betul, hormon testosteron sebetulnya diperlukan untuk produksi sperma, tetapi hormon testosteron yang diproduksi oleh buah zakar sendiri. Kalau misalnya hormon testosteron yang berasal dari suntikan atau dari luar, yang terjadi adalah buah zakarnya justru tidak bisa produksi hormon testosteron lagi. Jumlahnya akan lebih sedikit sehingga produksi spermanya terganggu dikarenakan suntikan testosteron itu tidak dapat menembus ke daerah buah zakar pria. Oleh sebab itu, sebelum memulai TRT, saya selalu menanyakan kepada pasien-pasien yang akan menjalani terapi, apakah mereka masih ingin memiliki anak atau tidak. Kalau misalnya ya mereka masih ingin memiliki anak atau mungkin belum menikah, maka saya tidak melakukan pemberian testosteron secara langsung. Terkecuali mereka misalnya tidak keberatan ya dengan efek samping penurunan kualitas sperma. Ada contohnya pasien saya yang dia itu sebetulnya belum memiliki keturunan, tetapi hormon testosteronnya rendah. Saya jelaskan kalau hormonnya ini rendah dan perlu terapi testosteron, tetapi ada efek sampingnya penurunan kualitas sperma pria. Pada pria tersebut dia bercerita kalau dia lebih peduli untuk masalah fungsi seksualnya, untuk masalah memiliki keturunan dia kesampingkan dulu karena memang dia sudah tidak ingin memiliki keturunan lagi. Alhasil pada pria tersebut dia memilih untuk terapi hormon testosteron secara langsung. Dan benar saja setelah diberikan terapi hormon testosteron, fungsi seksualnya dapat membaik lebih optimal. Pada prinsipnya kita harus diskusikan dulu ya dengan dokter yang memberikan terapi, apakah kita ada concern atau kekhawatiran dengan kesuburan kita atau tidak. Kalau memang ada pertimbangan ingin menjaga kesuburan, biasanya tidak diberikan TRT berupa testosteron secara langsung. Tetapi ada juga loh TRT jenis lain di mana dia mampu meningkatkan testosteron dan aman untuk kualitas sperma. Bahkan dia akan membantu produksi spermanya lebih baik. Biasanya terapi ini akan saya berikan pada pasien-pasien yang masih ingin menjaga kesuburan, entah mereka belum menikah atau mereka masih ingin memiliki anak. Tidak jarang juga ini sering saya berikan terapi kepada pasien yang sedang menjalani program hamil. Jadi ada pasien yang program hamil, ketika saya cek spermanya ditemukan spermanya itu gangguan berat. Saya lanjutkan lagi pemeriksaan hormon testosteron. Sama, hormon testosteronnya juga rendah.
Tentu pada pria ini, karena dia sedang program hamil, saya berikan TRT yang aman untuk fungsi spermanya dan spermanya ini diharapkan dapat lebih baik sehingga bisa membuahi pada pasangannya. Sekarang yang terakhir, di mana kita bisa mendapatkan prosedur TRT. Kabar baik untuk pria-pria di Indonesia ya, karena prosedur TRT ini sudah sangat bisa dilakukan di berbagai kota besar di Indonesia. Cara mudahnya adalah kita cari tahu aja di tempat kita tinggal apakah ada dokter spesialis andrologi yang berpraktik atau tidak. Karena seorang dokter spesialis andrologi, salah satu keahlian yang diajarkan sejak awal hingga lebih lanjut itu adalah pemberian TRT alias penambahan hormon testosteron. Memang penyebaran dokter andrologi ini masih belum cukup merata ya, belum tentu di setiap kota-kota itu ada. Makanya kita bisa cari tahu dulu, bisa googling atau tanyakan ke dokter-dokter terdekat apakah ada dokter andrologi yang bertugas di kota tempat kita tinggal atau tidak. Kalau misalnya tidak ada dokter andrologi yang bertugas di dekat tempat kita tinggal, maka kita bisa menggunakan teknologi-teknologi terbaru. Sebagai contoh, ada teknologi telemedicine ya. Beberapa rumah sakit mereka menyediakan konsultasi online via Zoom dengan dokter andrologi secara langsung. Diharapkan hal ini juga bisa memfasilitasi pria-pria yang membutuhkan terapi TRT tetapi belum ada dokter andrologi di kotanya. Pemberian TRT ini akan dilakukan di ruangan praktik dokter secara langsung tanpa perlu rawat inap. Jadi biasanya setelah diberikan suntikan atau obat-obatan, pasien boleh pulang langsung selama tidak ada efek samping yang mengganggu. Selanjutnya, pasien juga akan dijadwalkan ya untuk kontrol ulang sesuai dengan durasi kerja obat yang diberikan. Sesuai tadi, ada yang suntikannya 3 minggu sekali, ada yang 3 bulan sekali. Tujuannya adalah supaya kadar hormon testosteronnya terjaga. Kalau misalnya dia telat untuk kontrolnya, yang terjadi adalah hormon testosteronnya itu akan rendah sehingga gejala-gejalanya akan muncul lagi. Baik, itu tadi adalah penjelasan mengenai TRT pada pria. Saya sendiri sudah pernah loh mengecek hormon testosteron di tubuh saya sendiri, di mana saya membuat video khusus yang membahas bagaimana sih prosedur pemeriksaannya, apa saja persiapannya, di mana lab saya periksa, berapa harganya. Kalau mau menyaksikannya, bisa klik link video berikut ini karena di sini saya ceritakan lebih lengkap dan juga saya bocorkan apakah saya akan menjalani TRT atau tidak. Terima kasih sudah menyaksikan.